Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my team, apa kabar teman-teman semuanya? Jadi ini video pertama Fitri membahas tentang materi home sharing online, offline juga, supaya lebih gampang buat teman-teman semuanya memahami. Dan tinggal klik video aja deh, terus tinggal belajar gitu. Jadi nggak perlu nunggu waktu jadwal sharing gitu. Kali ini Fitri mau menjelaskan tentang marketing plan. Penasaran nggak sih? Marketing plan itu apa sih, Mbak? Teman-teman pernah nggak dengar kalau misalkan Fitri itu bahas PV, upline, downline? Apa itu, Mbak? Aku nggak tahu, apalagi buat teman-teman yang masih baru, ya kan? Nah, jadi Fitri mau bahas di sini. Kita langsung aja masuk ke materinya. Marketing plan. Oh ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan pada saat home sharing online, offline, ataupun di chat setelah menonton video ini kalau misalkan ada yang bingung, oke? Nah, yang pertama adalah penjelasan marketing plan dulu. Marketing plan itu apa sih, Mbak? Marketing plan adalah sebuah sistem pemasaran atau rancangan bisnis yang dimiliki oleh NASA. Dalam materi marketing plan, kita akan membahas istilah di NASA, jenjang karir, masa penghasilan, dan cara menghitungnya. Tujuan kita mempelajari marketing plan adalah supaya kita tahu bagaimana sistem bisnis NASA itu. Jadi teman-teman semuanya yang baru gabung ya, jadi nggak cuma gabung-gabung aja tapi nggak tahu tujuannya apa. Dan teman-teman semuanya kalau misalkan belum dijelaskan tentang marketing plan ini, taunya NASA ya cuma jualan, padahal NASA itu ada sistemnya loh teman-teman, dan sistemnya itu keren banget. Teman-teman tuh rugi kalau misalkan nggak paham sistem di bisnis NASA ini. Jadi selamat belajar dan mempelajari marketing plan, oke? Kayak nanti, Mbak aku udah gabung loh, terus aku disuruh ngapain? Nah kalau misalkan kayak gitu kan bingung. Terus kalau misalnya jualan laris, terus habis itu cuma jualan aja taunya, ya kan eman-eman tau, padahal NASA itu seluas itu dan kamu harus tahu itu. Oke, kita mau belajar tentang istilah-istilah di NASA. Yang pertama ada mitra usaha atau distributor. Mitra usaha atau distributor itu kita semua yang mendaftar menjadi mitra NASA, entah yang 25.000, entah yang 200.000, ataupun yang NASA No Era. Namanya adalah mitra usaha atau member atau distributor. Yang kedua adalah sponsor. Sponsor adalah orang yang mengenalkan kita ke bisnis NASA. Jadi misalkan si A mengenalkan si B, terus si B gabung. Nah, si A adalah sponsor si B. Begitu. Selanjutnya ada upline. Upline itu yang berada di atas garis sponsor teman-teman semuanya. Jadi misalkan si A mengenalkan si B mengenalkan si C, ya kan? Nah, kalau kayak gitu berarti si B adalah sponsornya si C dan si A adalah upline-nya si B. Masih bingung? Oke, nanti aku jelasin lagi, gampang. Selanjutnya adalah frontline. Frontline adalah orang yang kamu rekrut secara langsung. Misalkan kamu kenal nih sama seseorang yang kepengen gabung, ya udah kamu ngerekrut dia masuk jadi member, kamu jadi sponsornya dia dan dia jadi frontline kamu, gitu. Selanjutnya ada downline. Downline itu adalah semua orang yang berada di bawah kamu, ya, entah itu membernya frontline kamu ataupun downline di bawahnya lagi, itu namanya downline. Intinya tim orang yang ada di bawah garis timmu adalah downline. Selanjutnya adalah kaki. Kaki adalah grup distributor dari frontline ke bawah. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalkan Fitri merekrut 3 orang, 1, 2, 3, ya, dan masing-masing udah punya tim nih. Si A punya tim, si B punya tim, si C punya tim. Jadi si A, B, C ini adalah kakinya Fitri. Begitu, bisa dipahami? Dan yang selanjutnya adalah istilah cross line. Cross line adalah seluruh mitra usaha yang berada di luar garis tim kita, tim kalian, gitu. Jadi teman-teman fokusnya adalah dari teman-teman ke atas dan ke bawah, udah. Dan teman-teman harus kenal itu semua. Jadi fokusnya tuh udah sama tim kita atau sama upline kita. Jadi jangan ngobrol atau jangan luangkan waktu kamu untuk berinteraksi terlalu banyak dengan cross line, karena itu tidak menguntungkan teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada kendala apa tuh jangan cerita ke cross line, karena dia juga punya upline, dia juga punya downline sendiri. Kamu juga punya upline dan kamu punya downline sendiri, gitu loh. Jadi kalau mau gendu-gendu rasa, kalau mau ngeluh, kalau mau konsultasi apapun itu sama upline kamu aja, oke? Karena crossline itu tidak punya wewenang apapun terhadap bisnis kamu, oke? Intinya komunikasi terlalu sering ataupun bahkan oversharing ke crossline itu nantinya akan menjadi duplikasi. Kalau misalkan kalian udah punya tim, emangnya kalian mau kalau tim kalian itu malah rukunnya sama tim lain? Kalau aku nggak mau ya. Jadi kamu kalau misalkan lagi ada kendala apapun,
konsultasinya ke upline atau pokoknya ke upline kamu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat tabel ini. Nah, di situ ada cara membacanya ya guys. Di sini lah ya, aku taruh sini aja. Tapi aku sambil lihat tulisan juga, dan aku sambil ngejelasin ke kalian. Teman-teman fokus ke Anda ya. Tapi sebelumnya Fitri mau jelasin dulu. Seluruh yang biru-biru ini ya, bahkan sampai yang ireng itu adalah member atau distributor. Nah, selanjutnya ada Anda. Itu yang kuning apa sih guys? Oh, sponsor ya. Nah, kalian fokus ke Anda. Y itu siapa? Berarti yang mengenalkan kamu ya kan, itu namanya sponsor. Terus kalau upline itu di atasnya sponsor ya, berarti X adalah upline kamu ya kan. Terus selanjutnya ada frontline itu berarti yang kamu rekrut secara langsung. A, B, C itu frontline kalian. Nah, terus ada downline itu ya yang di bawahnya A, yang di bawahnya B, dan tim yang di bawahnya C, itu namanya downline ya. Selanjutnya ada kaki adalah grup ya, grup berarti kaki A, kaki B, kaki C. Nah, itu kakinya kalian gitu. Selanjutnya ada crossline itu yang mana? Yang ireng ya, yang nggak ada hubungannya sama kalian sama sekali gitu ya. Mungkin si yang ireng ini adalah timnya upline kamu gitu, misal itu timnya mbak itu timnya mbak itu, ya udah itu kan crossline, ya udah gitu loh. Kalian cukup mengenalnya saja seperti itu. Oke, tadi istilah-istilah yang teman-teman sering dengar ya kan. Selanjutnya itu ada istilah lain ya, ada PV, BV, tupo. What is that? Oke, masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini adalah pembahasan tentang PV, BV, tupo. Teman-teman juga pernah dengar itu kan, PV, BV, tupo. Kayak Mbak Fitri tuh pernah ngomong seperti itu, tapi aku nggak mudeng Mbak. Tolong jelasin, help me please ya. Oke. Yes, saya menjelaskan supaya you understand ya, supaya you understand maksudnya apa dan kamu tidak kebingungan. Dah, stop ya P-nya. Jadi di sini yang pertama ada PV atau point value. Semua produk NASA itu punya PV atau point ya. Seperti SKA poinnya itu 5, SBMN poinnya 4, Rainbow poinnya 4, Glasskin poinnya 27, Amuti poinnya 33, dan semuanya. Jadi semua produk NASA itu punya poin. Dan cara lihatnya di mana? Di HD ya, di HD. Teman-teman bisa cek HD. Gitu. Di situ ada poin-poinnya. Yang digunakan untuk apa? Digunakan supaya teman-teman semuanya itu nanti kalau misalkan udah punya tim, itu nanti akan dapat rabat dari orderan tim teman-teman semuanya. Tuh. Semakin banyak orderan dari tim teman-teman semuanya, semakin banyak juga rabat atau gajian teman-teman semuanya setiap bulan. Seperti itu, friend. Yang kedua adalah business value atau biaya iklan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kita sebagai mitra NASA, teman-teman pernah nggak sih lihat produk NASA diiklanin di TV? Nggak pernah lihat kan? Karena sistemnya itu, biaya iklannya itu diberikan kepada mitranya, jadi dari kita untuk kita gitu loh guys. Nah, terus kalau misalkan untuk itu perhitungannya itu sama pihak kantor, jadi kita kita tidak usah menghitung deh. Intinya business value atau BV setiap produk itu nanti akan dibayarkan untuk rabat untuk mitra gitu. Tapi untuk perhitungannya itu dihitung oleh kantor, menjadi wewenang kantor. Seperti itu guys. Kecepatan atau susah dipahami ini penjelasan saya atau sudah mudah dimengerti? Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti ya teman-teman ya. Oke, next itu ada tupo atau tutup poin. Tutup poin itu ibaratnya tuh kalau kita sekolah itu absensi ya kan. Nah, kalau misalkan kita mau absennya nihil, maksudnya kita tuh nggak ada izin, nggak ada alpa gitu ya, setiap bulannya kita harus tupe. Supaya apa? Supaya ada absensinya setiap bulan gitu loh. Nah, kalau misalkan tupo itu tutup poin setiap bulan, setiap mitra itu dari jenjang karir distributor sampai manajer itu minimal 50 poin ya. Terus kalau silver manager sampai crown diamond director itu minimal 100 poin
pribadi supaya rabatnya bisa ditarik gitu teman-teman. Misalnya teman-teman udah punya tim 100 tapi teman-teman nggak tutup poin, ya teman-teman nggak dapat rabat dari orderan 100 tim itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami deh. Jadi supaya teman-teman bisa dapat gaji bulanan ya, rabat. Terus intinya tuh bisa nihil setiap bulan adalah minimal tutup poin. Tapi jangan menjadi tutup poin itu cuma dari standar kalian bisa order produk gitu loh guys. Maksudnya kalau tutup poinnya minimal 50 poin berarti ya udah mbak 50 poin aja sebulan. No ya, jangan seperti itu. Kalian tetap harus punya target pribadi yang banyak supaya nanti menjadi duplikasi mitra-mitra teman-teman semuanya di bawah teman-teman semuanya. Oke? Contoh, Fitri punya target pribadi itu 200 poin pribadi setiap bulan ya. Itu nanti Fitri kalau misalkan punya tim ya minimal yang kayak Fitri yang poin pribadinya tuh 200 per bulan atau bahkan lebih. Kan enak kalau punya tim seperti itu ya kan. Nah, tadi berapa kalau distributor sama manajer itu minimal 50, dan kalau silver manager sampai crown diamond director itu minimal 100 poin. Ayo dicek, kalian udah order berapa poin bulan ini, atau bahkan kalian gak punya target poin per bulan. Oh Magic Uno, tolong deh ditarget itu. Selanjutnya ada jenjang karir teman-teman semuanya. Di NASA itu ada jenjang karir, ada 10. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Tring. Nah, di sini ya, Fitri di sini ya nih. Di sini itu ada dari yang paling bawah itu diamond, yang paling bawah itu distributor ya teman-teman semuanya ya. Distributor, manager, silver manager, gold manager, terus pearl manager, terus emerald manager, diamond director, executive diamond director, double diamond director, dan crown diamond director. Ya, paham? Terus itu gimana bilang kalau misalkan sampai hentikan. Jadi supaya bisa sampai ke jenjang karir berikutnya itu aturannya apa mbak? Maksudnya caranya gimana mbak? Kan masih ada pertanyaan seperti itu kan mbak? Tadi kan Fitri udah bahas tentang PV kan. Nah, PV ini bisa menjadi salah satu kunci teman-teman bisa naik peringkat ya, bisa naik peringkat. Nah, ini tabelnya. Teman-teman, di situ ada distributor. Akumulasi dari 0 PV sampai 4999 PV. Dimana teman-teman semuanya kalau misalkan PV-nya itu masih di bawah 4999 berarti teman-teman masih distributor. Terus manajer itu mencapai akumulasi 5000 PV. Misal teman-teman baru gabung, terus sampai poinnya 5000 PV. Saran Fitri kalau mau cepet-cepet M atau manajer atau 5000 PV ya minta tolong bantuan sama tim dong. Timnya disolidin supaya tidak berdiri sendiri. Karena kalau 5000 PV dewean ya boyokan teman-teman, ya kan? Jadi supaya mencapai akumulasi 5000 poin itu adalah harus apa? Harus bekerja sama dengan tim supaya lebih ringan gitu. Jadi kalau manajer itu kan diakumulasi atau ditambah setiap bulannya. Nah, di peringkat selanjutnya itu ada SM. SM itu 5000 itu dicapai dalam 1 bulan. Caranya gimana mbak? Caranya kalian membangun tim dong mbak, supaya bisa sampai crown diamond director seperti upline kita Pak Ihsan, Miratna, double diamond seperti Mas Asmi, executive diamond seperti Mas Ulin dan Mbak Audrey. Caranya apa? Membangun tim bos. Kalau misal berdiri sendiri itu bukan namanya bisnis itu bekerja sama. Oke, selanjutnya SM itu 1 bulan 5000 poin. 5000 poin itu bukan akumulasi ya. Kalau manajer itu kan tadi diakumulasi atau ditambah. Kalau SM itu 5000 1 bulan. Nih ya, cara mudahnya gimana ya? Aku kenalin lagi ya. Terus ada GM. GM itu 10.000 1 bulan. 10.000 1 bulan gitu. Mbak, itu sangat banyak sekali. Ya guys, banyak itu kalau kalian cari sendiri. Tapi kalau misalkan kalian punya tim yang banyak, easy bos. Cara gampangnya adalah teman-teman hanya membutuhkan 3 kaki aktif. 3 kaki aktif tadi yang ABC itu. Nah itu gimana maksudnya mbak gitu kan. Kayak misalkan teman-teman kepengen jadi manajer
5.000 poin gitu kan. Terus berarti teman-teman tuh tinggal cari 3 kaki yang aktif ya. Terus tinggal kalian bagi deh maunya gimana. Terus teman-teman tinggal pikirkan caranya supaya ini tuh sesuai dengan target teman-teman semuanya. Misal aku pengen manajer bulan ini, tapi bulan ini tuh kurang 1.000 biar 5.000, poinku masih 4.000. Nah teman-teman tinggal usahakan gimana nih 3 kakinya teman-teman semuanya itu tinggal dibagi-bagi. Misal kaki A berarti 300 poin, kaki B 300 poin, kaki C 300 poin, dan poin pribadi teman-teman 100 poin. Pas nggak 1.000? Pas. Terus nanti jadi terakumulasi 5.000 poin deh. Bisa dipahami nggak friend? Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan nanti ada kebingungan tanya teman-teman bisa cek di tabel ini. Kalau misalkan pengen jadi SM itu berarti harus punya 2 kaki, yang satu SM, yang satu M gitu, atau 3 kaki manajer. Begitupun kalau teman-teman pengen GM berarti punya 2 kaki, yang satu GM, yang satu SM. Terus atau 3 kaki SM, dan seperti itu sampai Crown Diamond Director. Nah itu informasi seputar marketing plan yang bisa Fitri sampaikan. Sebenarnya di sini tuh masih banyak teman-teman, nih masih banyak halaman, tapi Fitri bisa share ke grup, tapi memang dia tuh harus dijelaskan supaya bisa lebih paham. Terus kenapa sih Mbak Fitri nggak dijelaskan sampai akhir aja? Ini sebenarnya masih banyak, tapi Fitrinya ini udah 20 menitan guys aku take-nya, dan di sini tuh masih banyak penjelasan-penjelasan yang nanti Fitri bisa sampaikan mungkin di part 2 ya. Nanti Fitri buat part 2-nya. Ini nanti ada penghitungan rabat, cara supaya gold manager gimana, supaya silver manager gimana, seperti itu. Terus ada juga cara macam-macam hasil dinasa, ada juga alokasi stokis 17% dan lain-lain. Itu akan lebih rumit lagi, jadi mungkin teman-teman bisa belajar sampai titik PV-DV-nya itu dulu dipahami, sampai jenjang karirnya di dinasa itu berapa, ada apa aja, supaya minimal teman-teman tahu gitu loh. Terus nanti Fitri akan menyampaikan di part 2-nya untuk lebih lengkap tentang marketing plan. Nah teman-teman ada pertanyaan, ada kebingungan apa yang teman-teman mau tanyakan? Nah teman-teman bisa tanyakan sekarang juga, Japri Fitri, Japri Mbak Dita boleh, atau teman-teman mau agendakan HS online sekarang, HS offline, gas ya. Oke. Segitu dulu video dari Fitri mau pantun seperti biasa. Jenang kupat kecemplung santan, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Saya Fitrianti Ismail ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.